ucapan syukur kita, terima kasih kita melalui doa kita secara pribadi sebelum kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kita mau sembah Allah kita, karena dialah pengharapan kita. Mulut kita, hati kita penuh pujian untuk meninggikan Allah kita. Pagi hari ini dengan segenap hati kita mau sembah Dia, mau tinggikan Allah kita. Tuhan, Kaulah pengharapan.
Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini atas kasih anugerah-Mu boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan kami dalam ibadah pagi hari ini, setiap kami yang hadir, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu. Kami semua yang melayani dan setiap jemaat-Mu Tuhan urapi Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Engkau sendiri yang berotoritas dan kami mau patahkan setiap kuasa iblis, kuasa dosa yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita tahu Allah kita, Allah yang selalu bersama kita. Dalam kehidupan kita, kita punya Yesus yang luar biasa. Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Kita menyatakan pujian ini dengan segenap hati. Dia Allah Immanuel yang selalu bersama. Dan
Shalom. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya Tuhan yang baik dan yang sempurna sudah melindungi, menaungi, memberkati kita bersama-sama, memberi kesehatan, pemulihan sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Suatu anugerah yang besar bagi kita. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam ibadah di dalam gereja ini, yaitu Bapak Nathanael Dani. Tolong angkat tangan Bapak Nathanael Dani. Oh, selamat pagi Bapak. Selamat berjumpa, mengucap syukur kita dipertemukan dalam ibadah pada pagi ini di Gereja Baptis Indonesia Trokomulyo. Kami sambut dengan kasih Tuhan, dan mari Bapak kita bersama-sama untuk bertumbuh di dalam kasih-Nya melalui gereja ini. Dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini sungguh-sungguh Allah kita yang besar, yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia, kita puji Dia. Ya, kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan memberkati kita, menuntun membimbing, mengajar kita sehingga kita sempurna seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberkati. Ada pengakuan iman, maaf. Satu pengakuan iman, saudari Abel. Ini Abel ini sudah mengikuti kelas keanggotaan, artinya kelas dasar. Mari Mas, kelas dasar iman Kristen, memahami tentang Tritunggal, tentang dosa, tentang pertobatan, pengakuan dosa, dan dia akan memberikan kesaksiannya, pengakuan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Silakan. Saya bersaksi, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya, hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan, atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janji-Nya. Saya berjanji, setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Terima kasih. Ya, demikian pengakuan iman Saudara Abel. Ya, dia memahami tentang Tritunggal, tentang dosa, tentang pertobatan, bagaimana, ya, tentang Roh Kudus, dan ya kelanjutannya sampai pada layak untuk menerima pembaptisan. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Berikan senyum, salam kanan dan kiri. Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Depan belakang kalau bisa dijangkau, kita berikan salam bahwa Tuhan baik. Kita mau terima sukacita dari surga Allah kita, Allah yang mengasihi kita karena Yesus memberikan kekuatan. Bersama Yesus hidup kita diubahkan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima sukacita. Sukacita dengan
kekuatan dari Dia, karena kita tahu dalam hidup kita dunia ini ada kekuatan dari Allah. Allah kita Allah yang dahsyat, yang selalu memberikan kekuatan bagi umatnya. Saudara kita nyatakan pujian ini. Senang hati kita Allah kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Haleluya, silakan duduk saudara. Tiba saatnya ketika kita sudah muji muliakan nama Tuhan, kita mau siapkan firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang perikop pagi hari ini akan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dengan tema Bersama Yesus Mengubah Hidup. Yohanes pasal 10 ayat 10 dengan tema Bersama Yesus Mengubah Hidup. Ibu Tina akan menolong membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Demikian firman-Nya yang akan disampaikan lebih lanjut oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Nya. Biarlah kita mau sediakan hati kita seperti tanah yang kering yang merindukan urapan air dari Roh Kudus. Saya undang bagi berdiri Bapak Saudara, kita yang dalam pujian ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar.
pulihkanku, pulihkan. Katakan pulihkanku sekali lagi, pulihkanku. Inilah kerinduan hati kami. Pagi hari ini kami siapkan segenap keberadaan kami untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, mengurapi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan firman itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu atas kami semuanya. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memegang kendali jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang apa yang saya sampaikan ini berseri Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan dari penderitaan Tuhan Yesus, dimulai dari Taman Getsemani, saya sampaikan di dalam doa Rebo beberapa, mungkin sudah bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, tentang doa Yesus sampai pada kesengsaraan penderitaan Yesus di atas kayu salib, kematiannya yang menebus, yang membayar lunas segala dosa-dosa kita, sampai pada kebangkitannya, menang dari kuasa dosa, kuasa maut, dan Dia sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sesungguhnya tidak ditinggalkan sendiri. Jika kita perhatikan bersama-sama satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18, di situ dengan jelas firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia menyampaikan juga kepada kita semuanya pada pagi hari ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba next Mas Erlangga. Kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ini ada dua hal yang sangat penting sesungguhnya. Di mana di sana ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus kalau kita perhatikan bersama-sama, Dia menjanjikan yang namanya rumah Bapa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu kehidupan yang pasti, saudara. Jadi kita yang sudah ada di dalam Yesus, jangan sampai kemudian kita ragu-ragu, kita bimbang, kita tergoda, kita ini goyah. Karena jaminan yang ada di dalam Yesus adalah jaminan yang pasti. Janjinya adalah janji yang ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan bersama-sama, sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, masuk dalam sebuah penderitaan, kematian, dan kemudian kebangkitan, dan Dia naik ke surga, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di situ jaminan masa depan, sampai pada kehidupan atau sampai kepada kekekalan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan kita ketika kita ada di dalam dunia. Ada berkat double porsi. Ada berkat ganda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di dalam dunia, tadi firman Tuhan mengatakan, itu di bagian jaminan yang kedua, ada penyertaan. Tidak ditinggalkan seorang diri.
Tetapi Yesus mengutus Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Nah, kalau kita lihat jaminan yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus balik ke surga, naik ke surga, pergi ke surga, ada satu hal yang sangat jelas, ada satu jaminan yang pasti. Yesus sedang menyiapkan tempat yang kekal, tempat yang abadi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh luar biasa indah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ini bukan janji manusia, ini bukan omong kosong, tetapi janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang pasti, ada hal yang pasti. Makanya Yesus tidak membiarkan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dunia ini kan tidak enak. Di dunia ini penuh dengan tantangan, Bapak Ibu Saudara. Di dunia penuh dengan air mata. Makanya Yesus mengatakan ayat 18 yang tadi sudah kita baca, disitulah ada jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Kita tidak dibiarkan sendiri. Tetapi Yesus menyertai kita. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak Ibu, yang ketika kita percaya, sungguh-sungguh diam di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lanjut apa yang sekarang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu apa peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan lihat bersama-sama bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 17, di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus. Ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia berbicara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang di luar Yesus. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, di situ dikatakan, tetapi kamu, kita semuanya mengenal, ya, mengerti, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Alkitab ketika ditulis, ketika Yesus ini mengatakan kepada murid-muridnya, kan Yesus ada, Bapak Ibu Saudara. Yesus bareng, makan bareng, ya. Kemudian mengajar bareng, ya, mereka diajar. Mereka juga diajak melayani, mereka juga melihat mukjizat-mukjizat, hidup mereka diarahkan secara langsung.
Hidup mereka, Bapak Ibu Saudara, dinasehati secara langsung, disertai secara langsung. Dan ketika Yesus naik ke surga, tadi di ayat 18, tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu sungguh-sungguh diam di dalam hidup kita. Bukan diam, ya Bapak Ibu Saudara, secara pasif. Kalau kita sungguh-sungguh memberi diri, kita memberikan diri, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan aktif bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makanya pentingnya kita ini sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh meninggalkan dosa, sungguh-sungguh meninggalkan segala pelanggaran. Kita meninggalkan hal-hal yang mendukakan hati Allah, yang mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-16. Mari Bapak Ibu bersama-sama memperhatikan ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Silakan Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama ayat ini. Satu Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bersama-sama, dulu sebelum kita percaya, sebelum kita ini menjadi orang-orang yang percaya di dalam Yesus, kita adalah orang-orang yang mati secara rohani karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama, di sana dengan jelas dikatakan, mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Ketika kita di luar Yesus, ketika belum percaya Yesus, jadi orang-orang yang belum percaya Yesus, mereka memang secara tubuh ini hidup, berjalan, bekerja, punya karir. Tetapi apa yang terjadi? Rohnya itu mati. Karena apa? Karena dosa. Saudara, sehingga mereka tidak memiliki relasi, hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah, doa-doa mereka tidak didengar oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, roh kita dihidupkan, kita dapat berelasi, kita dapat berhubungan dengan Allah, kita bisa intim dengan Allah. Mari kita akan lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8. Mari kita lihat, Roma pasal 8. Bapak Ibu bisa membuka ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Judulnya saja hidup oleh roh, rohnya adalah roh besar, Roh Kudus. Roh yang memberi apa? Hidup. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Kita sudah dilepaskan, kita sudah dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tidak hidup di dalam dosa lagi ketika sungguh-sungguh bertobat. Makanya Saudara, kalau ngakunya orang Kristen tetapi sedikit-sedikit masih jatuh bangun di dalam dosa, itu artinya perlu dipertanyakan pertobatannya. Dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Karena apa? Karena ketika kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu pasti bekerja di dalam kehidupan kita. Yang menjadi tuan di dalam hidup kita bukan diri kita sendiri, bukan dosa. Dosa itu sudah keluar.
Dan roh Allah itu yang berkuasa, yang mengendalikan, yang berotoritas di dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita semuanya. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang masih pasal yang ke-8, ayatnya yang ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Perhatikan ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut atau kematian. Dosa itu membawa kepada kematian. Dosa itu membawa kepada pemisahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keinginan roh itu membawa kita kepada hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, Yesus menyadari bahwa kita ketika kita ada di dalam dunia, tantangannya tidak ringan. Tantangannya begitu berat. Tetapi ada kabar baik, kabar sukacita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang menyertai kita, yang berdiam di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tahu, contohnya misalnya, ya contoh dari kita yang berpengalaman dengan Tuhan pasti ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara dan mereka menghadapi hukuman mati, mereka esoknya kemudian harus berhadapan dengan kematian, tetapi mereka bisa tidur, mereka bisa memuji Allah, mereka dapat bersukacita. Karena apa? Karena hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Rasul Petrus juga demikian. Meskipun harus menghadapi hukuman kematian, tetapi karena hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, dia tetap, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan sukacita. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemudian bersungut-sungut, kemudian menyalahkan Tuhan. Tidak melakukan hal yang demikian. Tetapi mereka dapat memuji Tuhan, mereka dapat menyembah Tuhan. Dan mereka tetap intim dengan Allah. Begitu luar biasa. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita, Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang menyertai kita, yang tidak membiarkan kita sendiri, yang memberikan kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, mari kita melihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu akan memimpin orang-orang percaya. Jadi hidup kita bukan tidak ada guide. Tahu ya, di Bali yang pernah ke Bali, Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Bali, atau mungkin di Borobudur, ya, biasanya bule-bule, orang-orang luar negeri pakai guide Bapak Ibu Saudara, memandu, ya, yang akan menjelaskan situasi kondisi apa yang dibutuhkan di dalam mereka menikmati tempat wisata. Itu dalam contoh yang gampang, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini penuh dengan keterbatasan. Makanya perlunya pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lawang besok saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan, butuh hikmat Tuhan. Kita butuh bagaimana kehidupan kita ini dituntun melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Coba kita akan membaca. Tadi di dalam ayatnya yang ke-13 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Bapak Ibu bisa melihat kembali. Kita membaca bersama-sama, Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini pengetahuannya terbatas, keahlian kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi di awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika bersama dengan para murid, bagaimana Yesus itu mengarahkan, menasehati, mendidik para murid. Dan setelah dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, dia memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Memimpin kita menuju apa, Bapak Ibu Saudara? Memimpin kita supaya kita ini mengenal Kristus, akrab dengan Kristus, intim dengan Kristus. Itu sesungguhnya yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Bapak Ibu Saudara, ini mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika memberi jaminan tentang rumah Bapa, rumah yang kekal, tempat yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus akan membawa kehidupan kita. Yesus akan melalui Roh Kudus akan membawa, memimpin Bapak Ibu Saudara, memimpin kepada kita semuanya, sehingga kita mengenal pribadi Yesus, yaitu Dia kebenaran itu sendiri. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, ada beberapa ayat yang lain yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8, kita kembali ke Roma kembali. Roma pasal 8, ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pengenalan akan Kristus sehingga kita akrab. Ya, kita ini intim, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sebuah relasi yang lebih dekat daripada relasi antara anak dan bapa yang begitu akrab. Kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bukan hamba, firman Tuhan mengatakan. Karena hamba itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut kita itu sahabat. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di sini di dalam ayat yang ke-15 itu ada sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah itu, kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti apa? Ada sebuah relasi, hubungan, kedekatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15, kita akan memperhatikan bersama-sama. Yohanes 15, ayat 15 yang tadi saya sebutkan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
kita orang-orang yang sungguh-sungguh taat, setia, mengasihi Allah, mendengarkan firman-Nya dan melakukan, kita ini adalah sahabat Allah, partnernya Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tentunya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita akan memberikan hikmat, memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat, kita tidak salah mengambil satu keputusan yang fatal, sehingga kita tetap di dalam kendali Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, di situ firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini berkaitan bagaimana kita menekuni, kita merenungkan, kita membaca, kita bertekun di dalam firman. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima firman, kita diajar oleh firman Tuhan, hari itu saat itu kita belum memahaminya, kita belum mengerti. Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan berkecil hati. Ketika kita sungguh-sungguh punya kerendahan hati, Roh Kudus akan memimpin kita. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita takut, saat kita gentar, firman Tuhan itu akan muncul di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, mengingatkan, menguatkan. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup, terus bergumul, kita terus dekat, bergaul erat dengan firman Tuhan. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya memeteraikan kita. Ini berkaitan dengan keselamatan. Efesus pasal yang pertama, mari kita akan lihat. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Dua ayat ini Bapak Ibu, mari kita akan simak bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kalau saya mengatakan tentang metre, secara umum Bapak Ibu pasti tahu, ya. Urusan perbankan, urusan misalnya kita berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sertifikat tanah dan seterusnya, ketika kita membuat perjanjian dan seterusnya untuk mensahkan itu dibutuhkan metre Bapak Ibu semuanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menjamin bahwa kita ini adalah milik sah, miliknya Allah, bukan milik kita sendiri. Ketika kita percaya, mendengar Injil keselamatan, menerima Yesus, maka Roh Kudus itu memeteraikan Bapak Ibu kita semuanya sebagai milik Allah. Kalau Bapak Ibu
punya barang-barang tertentu, karena anak saya kemarin itu mencari charger laptop itu sering ketukar dengan kakaknya, ya. Kemudian dia ngambil label dan kemudian ditempeli, ya ini miliknya Helen gitu, jadi supaya tidak, ini dalam hal yang sederhana maksud saya, itu salah satu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ketukar Bapak Ibu, itu miliknya anak saya yang kedua, karena sering gonta-ganti dengan kakaknya, kadang juga ketelingsut, enggak ketemu sampai uring-uringan dan seterusnya. Nah Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita ini adalah miliknya Allah, menjadi milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dari Efesus pasal 1, supaya hidup kita pada akhirnya mempermuliakan Allah. Kalau kita melihat kita ini sudah dibeli, kepemilikannya sudah beralih, yang dulu kita menjadi budak dosa, kita menjadi miliknya iblis, sekarang kita menjadi milik Allah, dan sekarang tugas kita Bapak Ibu Saudara melalui hidup kita, melalui tubuh kita, melalui segenap keberadaan kita, Bapak Ibu kita semuanya, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri, sehingga kita tidak bisa semaunya sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-14 bagian akhir, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup memuliakan Allah adalah tujuan tertinggi dari setiap orang yang diciptakannya. Memuji memuliakan Allah bukan hanya berbicara ketika kita ibadah, ketika kita di gereja, ketika kita dalam persekutuan, tetapi biarlah itu menjadi seluruh aspek hidup kita, itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita membuka hati dan memberikan diri untuk senantiasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai milik Allah dapat terus menyenangkan, memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kita yang kita lakukan di seluruh aspek kehidupan kita bersama-sama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Bila kebenaran firman-Mu yang kami terima sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian respon Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia roh yang lemah lembut, yang manis. Kita buka hati untuk Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita secara maksimal, secara luar biasa. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku,
penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Diutus. Mari katakan bersama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita menyiapkan diri memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan untuk setiap firman disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah menjadi kekuatan dan rema bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan persepuluhan kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan firman-Nya dalam 2 Korintus mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Biarlah kita memberikan persembahan kita dengan syukur, dengan penuh kerelaan hati. Kita mau nyatakan dengan pujian, menyatakan Bapa surgawi memelihara. Ada mulai persembahan, silakan bersilakan. Kepada Allah aku berharap, berat di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku,
mendung dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku dan dipeliharanya. Burung di langit pun dibimbingnya, barang tentu termasukku. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dengar ayat atau waktu laut mendung dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Silakan karena persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan berwarna merah, persembahan warna selalu. Mari kita serahkan persembahan ini. Allah kami yang di surga, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau terus mengasihi dan memberkati kami. Di pertengahan ibadah kami mau menyampaikan tanda syukur kami, terima kasih kami, harta kami sebagai persembahan sepuluhan kami. Biarlah Engkau berkenan menyucikan dan berkenan menjadikannya sebagai sarana perluasan kerajaan-Mu, khususnya di GBI Tol Pemilihan. Amin. Berkati setiap tangan yang memberi, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah, dan juga setiap tangan yang mengelolanya, Tuhan berkati dengan hikmat supaya pulih bermanfaat dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus kami, persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita nanti memberikan persembahan juga janji iman untuk AC, kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, bagi peserta kelas keanggotaan yang belum mengikuti semua materi, mohon setelah ibadah, nanti bertemu dengan Bapak Gembala Sidang di ruang serbaguna untuk mendapatkan pengarahan secara khusus. Kemudian yang kedua, mengundang semua pengurus untuk hadir dalam rapat pengurus gereja hari ini,
Hari Minggu tanggal 21 April 2024 jamnya jam 11. Yang berikutnya, yang ketiga, minggu lalu Ibu Wiwi Sumantri dari KPW Agape dirawat di Rumah Sakit Elizabeth dan puji Tuhan saat ini sudah kembali ke rumah dan beraktivitas. Mari jemaat kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesehatannya, kemudian setiap KPW dapat menyatakan kasih lewat iuran sosial. Yang keempat, bagi peserta kebaktian Padang PBI dan WBI yang sudah mendaftar, pembayaran kontribusi paling lambat hari ini, hari Minggu, tanggal 21 April 2024. Adapun kontribusi sebesar 60.000 per orang untuk yang dewasa ini ya, dan 50.000 untuk anak-anak. Mengundang kaum pria dan kaum wanita dalam ibadah Paskah PBI WBI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, jamnya jam 6 sore, besok Sabtu ya, jam 6 sore di gereja. Persekutuan PBI maupun WBI untuk bulan ini digantikan dengan Paskah gabungan PBI dan WBI di hari Sabtu yang akan datang. Kemudian yang keenam, mengundang semua pelayan untuk hadir dalam fellowship pelayan pada hari Minggu 28 April 2024 jamnya jam 11. Kemudian yang ketujuh, KB dan TK Bintang Kasih membuka pendaftaran bagi siswa didik baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih yang nomor WhatsApp-nya sudah tercantum di dalam buletin gereja. Kegiatan-kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama di dalam lembar kegiatan gereja. Mari kita mengikutinya dengan setia. Besok Kamis dan Jumat ada kunjungan secara serentak. Kemudian untuk kegiatan doa, Selasa doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30 sore. Rabu kita bertemu dalam doa dan pujian di gereja. Mari siapkan waktu kita datang bersama-sama. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30 dan jangan lupa kita melaksanakan doa Daniel. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Saudari Angelika Ketril Hema, kemudian Saudari Francisca Dwi Puspitasari, Saudara Timothy Delika Arauna, kemudian Saudari Regina April Juvanka Carmila Pitoy, Bapak Samuel Didik Samadi, kemudian Ibu Hana Marlina, yang terakhir Bapak April Firmandaru. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Silakan untuk kaum pria untuk melayani persembahan dan janji iman untuk AC. Silakan.
Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, kudus mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu pada pagi hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terkhusus kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang terus memberikan pengertian, pemahaman kami tentang karya-Mu yang besar, memberikan kekuatan pengharapan kami di masa datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Stefanus, yang terus akan Engkau pakai sebagai alat untuk memberkati jemaat ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, di bawah mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti rancangan dan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, dan apapun juga yang mereka lakukan, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak. Mereka yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, berkati langkah hidup mereka, tuntun masa depan mereka, sehingga berhasil dengan baik dan memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja, baik kegiatan BBI, PBI, PKMP, PMPI, sekolah minggu, semua dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa kepadamu untuk para pemimpin gereja termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua, pembina KPW, guru sekolah minggu, kami disatukan oleh Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus
bersama-sama melayani melalui gereja ini, membawa jemaat-Mu, membawa gereja-Mu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih, kami berdoa untuk seluruh pengurus yayasan ini bersama-sama dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini, khususnya di dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, dan mendidik anak-anak di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh guru yang mengajar diurapi Tuhan, diberkati Tuhan sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sekolahan ini diberkati Tuhan sebagai sarana untuk menjangkau jiwa dan dikirimkan bagi sekolahan ini anak didik baru supaya mereka dapat diajar, dididik di dalam kasih Kristus supaya pertumbuhan mereka di masa depan mereka menjadi indah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Yel Sunardi, Pak Suprojo, Pak Kingwat, juga Pak Arianto, Bu Yenti, Bu Trimo, juga Bu Wi. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau melawat mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu kepada mereka semuanya. Yang sakit rohani, yang lemah iman, kami mohon kuasa Roh Kudus sendiri yang membangkitkan mereka untuk mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anggaran gereja, supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelimpahan, membuka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu, sehingga dapat mencukupkan operasional gereja ini tanpa kekurangan satu apapun, semua untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehadiran 350 jiwa, Engkau sendiri yang akan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja-Mu ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk mendidik membimbing mereka di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu yang ada di Pucang Gading. Diberkati Tuhan, menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang mandiri, gereja yang mengemban amanat agung-Mu menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta muda Dedi Katarso yang melayani, mengembalakan jemaat-Mu di sana, diurapi Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat membawa jemaat di sana, gereja-Mu di sana bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur semua berjalan dengan aman dan damai. Supaya keputusan MK nanti juga akan memberikan ketenangan, ketentraman bangsa ini hidup rukun dan damai. Supaya Injil ini pun dapat diterima, diberitakan, gereja dapat ditumbuhkan di mana-mana, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan calon pemimpin negeri ini diurapi Tuhan, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang baik, memimpin dengan bijaksana dan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Semarang, kesejahteraan ini juga menjadi kesejahteraan kami. Diberkati Kota Semarang ini dengan aman dan damai, hidup rukun semuanya satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan,
Berkati wali kota supaya dapat membina warga ini dengan baik dalam kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya di Telogosari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri, diberkati warga di tempat ini, diurapi oleh Tuhan, sehingga menjadi warga yang baik, yang toleran, yang satu dengan yang lain, dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW sebagai pemimpin warga ini, diurapi Tuhan, sehingga dapat memimpin warga ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kami akan mengadakan sekolah minggu, juga akan memberikan pembekalan bagi mereka yang menjadi anggota gereja, diberkati Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberikan pertumbuhan iman bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, itu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, setiap yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang